status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20. Pengacara minta surat panggilan. Polisi, kami akan tangkap Rizik. Polri akan usut penyebar video hoax penembakan 6 pengikut Habib Rizik. 5 fakta soal Habib Rizik dicegah ke luar negeri usai status tersangka. Newsdetik.com. Pengacara minta surat panggilan. Polisi, kami akan tangkap Rizik. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta surat panggilan pemeriksaan tersangka bagi kliennya. Pihak kepolisian menegaskan tidak mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan tersangka dan akan langsung menangkap Habib Rizik Syihab. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan kepada MRS. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro akan melakukan penangkapan kepada MRS, kata Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya Jakarta Jumat 11 Desember. Yusri Yunus mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan surat panggilan lagi untuk Habib Rizik. Habib Rizik sudah diberi kesempatan 2 kali pada panggilan sebelumnya. Kemarin sudah dijelaskan ya saudara MRS ini, saya tegaskan lagi, panggilan aksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang katanya. Sebelumnya pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mendatangi Polda Metro Jaya. Aziz datang untuk menerima surat panggilan pemeriksaan tersangka atas ke-6 kliennya tersebut. Kan menangkap itu kan ada suratnya, kan ada panggilan surat kan untuk diperiksa, tapi tidak datang. Makanya kita ambil sekarang, kapan waktunya kita insya Allah akan penuhi, kata Aziz di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Jumat 11 Desember. Aziz mengatakan kedatangannya hari ini ke Polda Metro Jaya sebagai langkah proaktif pihaknya terkait penetapan tersangka Habib Rizik Syihab bersama 5 lainnya. Dia menyebut sebelum polisi melayangkan surat panggilan tersangka tersebut, pihaknya hari ini berkoordinasi untuk mengambil surat panggilan tersebut. Kan panggilannya sebagai tersangka, untuk pemeriksaan belum ada. Makanya kita proaktif sebelum dikirimkan, sebelum polisi repot-repot datang gitu, kita akan datang ke sini, ujarnya. Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik Syihab dan 5 orang lainnya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan penyidik akan menangkap para tersangka tersebut. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, kata Fadil dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember. Berikut ini daftar ke-6 tersangka. 1. Habib Rizik selaku penyelenggara acara. 2. Haris Subedillah selaku ketua panitia. 3. Ali bin Alwi Alata selaku sekretaris panitia. 4. Maman Suryadi, Panglima FPI sekaligus penanggung jawab keamanan acara. 5. Sobri Lubis selaku penanggung jawab acara. 6. Habib Idrus selaku kepala seksi acara. Polri akan usut penyebar video hoax penembakan 6 pengikut Habib Rizik. Polri akan mengusut penyebar video hoax yang menarasikan insiden penembakan 6 pengikut Habib Rizik di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Polri sudah menginstruksikan kepada seluruh Polda untuk memproses penyebar video hoax. Dari Bareskrim Polri sudah memberikan kepada Polda jajaran untuk seluruh berita hoax yang tidak benar di Polda-Polda dan Mabes Polri akan kita proses semuanya, kata Kadifumas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 11 Desember. Argo menuturkan tim Siber Polri nantinya yang akan menyelidiki video hoax yang beredar tersebut. Penindakan, kata Argo, dilakukan agar tidak ada lagi berita bohong yang meresahkan masyarakat. Sudah ada Bareskrim Polri, Cyberkrim, dan Polda-Polda sudah kita instruksikan untuk mencari kalau memang ada hoax kita proses. Untuk kasus yang selama ini ada, biar nggak buat masyarakat ketakutan, biar informasi itu sendiri tidak salah, semuanya kita proses, tuturnya. Sebuah video sebelumnya beredar di media sosial atau medsos yang menarasikan dikaitkan dengan peristiwa penembakan 6 pengikut Habib Rizik di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Narasi tersebut dinyatakan tidak benar alias hoax.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono menyebut pihaknya telah melakukan pengecekan melalui Ditpit Cyber Bareskrim Polri. Menurut Awi, peristiwa itu terjadi di Kolombia. Info dari Dit TP Cyber di Kolombia itu, kata Awi kepada wartawan Rabu 9 Desember. Awi tak merinci lebih detail terkait video penembakan tersebut, namun dia meminta masyarakat tak mudah percaya terhadap informasi-informasi yang belum teruji kebenarannya. Kalau dapat postingan dari medsos, saring dulu sebelum share, cross check dulu, tanyakan kepada yang kompeten, katanya. Dalam video itu terlihat ada seorang pria berbaju dan bertopi hitam menembak dua orang pria. Video tersebut hanya berdurasi 5 detik. Terdengar beberapa kali letusan tembakan yang diarahkan ke tubuh dua korban. Awalnya pria berbaju dan bertopi hitam menembak dada seorang pria berbaju abu-abu. Sementara itu pria satu lagi ketika hendak lari juga ditembak dari belakang. Mendapat serangan tembakan orang dua pria yang menjadi korban itu langsung. 5 fakta soal Habib Rizik dicegah ke luar negeri usai status tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik siap sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Menyusul penetapan tersangka itu, polisi juga mencegah Habib Rizik ke luar negeri. Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Selasa 7 Desember. Dari gelar perkara itu ada 5 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Habib Rizik. Hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember. Yusri menyebutkan ke-6 tersangka adalah Habib Rizik selaku penyelenggara acara, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia acara, Maman Suryadi selaku Panglima FPI sekaligus penanggung jawab keamanan acara, Sobri Lubis selaku penanggung jawab acara, dan Habib Idrus selaku kepala seksi acara. Pertama, sebagai penyelenggara acara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan 216 KUHP, Imbu Yusri. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan penyidik telah melakukan pencekalan terhadap Habib Rizik. Polisi telah mengirimkan surat pencekalan atas nama Habib Rizik sejak ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga sudah membuat surat pencekalan pertama kepada Muhammad Rizik Syihab yang dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember. Dalam kesempatan itu, Argo memperlihatkan surat permohonan pencekalan tersebut kepada wartawan. Habib Rizik dicekal untuk 20 hari ke depan. Surat pencekalan untuk waktu 20 hari, ini suratnya, pencekalan katanya. Tersangka hasutan dan melawan petugas. Habib Rizik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik dijerat dengan pasal penghasutan dan melawan petugas. Yang pertama, tersangka sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan 216, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember. Sedangkan untuk 5 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Para tersangka terancam kurungan pidana paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Polisi akan tangkap HRS. Polda Metro Jaya menyiapkan upaya hukum selanjutnya setelah menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan penyidik akan menangkap Habib Rizik CS. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, kata Fadil dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember. Dalam jumpa pers ini turut hadir Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo, Kadif Propam Polri Irjen Freddy Sambo, Kadif Humas Pol Irjen Argo Yuwono, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih, sambung Fadil menegaskan lagi ucapannya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya menyiapkan upaya paksa terhadap Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya. Ke-6 tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki Polri sesuai aturan perundangan, kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember. Menurut Yusri, ada 2 cara yang akan dilakukan polisi terkait upaya paksa tersebut. Apa upaya paksanya? Ada 2, yaitu dengan pemanggilan atau penangkapan, tutur Yusri.
Habib Rizik sendiri sudah 2 kali dipanggil polisi untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya. 2 kali itu pula Habib Rizik mangkir dari panggilan polisi. Ketum FPI Panglima Laskar jadi tersangka. Habib Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Selain Habib Rizik, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis yang sebelumnya menjadi saksi ditetapkan sebagai tersangka. Menaikkan status saksi menjadi tersangka, ujar Kadifumas Polri Irjen Argo Yuwono di markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kamis 10 Desember. Total 5 saksi dinaikkan statusnya jadi tersangka. Mereka terdiri atas Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, hingga penanggung jawab keamanan acara, yaitu atas nama Haris Ubedillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sobri Lubis, menetapkan tersangka Idrus, ujar Argo. Polisi juga melakukan pencekalan terhadap seluruh tersangka. Surat pencekalan ini disebut telah dikirimkan pada 7 Desember 2020. Sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan tanggal 7 Desember 2020, kata Argo. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Dalam kasus ini, Habib Rizik dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. FPI sebut kriminalisasi. Pihak Front Pembela Islam atau FPI angkat bicara terkait penetapan tersangka Habib Rizik. FPI menyebut penetapan tersangka Habib Rizik adalah sebuah upaya kriminalisasi yang sudah diketahui sejak awal. Terkait hal tersebut, kita masih akan berdiskusi dengan tim lainnya terkait penetapan tersangka tersebut, kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar di Gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis 10 Desember. Aziz menyebutkan penetapan tersangka itu sebagai kriminalisasi terhadap Habib Rizik. Dia juga memastikan Habib Rizik sudah mengetahui hal tersebut. Akan tetapi kita memang dari awal sudah memperkirakan hal tersebut, sebagaimana kita sampaikan bahwa ini ada arah untuk dugaan untuk kriminalisasi dan ketidakadilan terhadap Habib Rizik Syihab, ucapnya. FPI belum mengambil langkah hukum terkait penetapan tersangka Habib Rizik ini. Pihak FPI masih berkoordinasi dengan timnya untuk menentukan upaya hukum selanjutnya. Ya, nanti kita masih akan diskusi dan akan sampaikan ke media, ujarnya. Posisi Habib Rizik dirahasiakan. Setelah Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka, yang menjadi pertanyaannya adalah di mana Habib Rizik saat ini. Wakil Sekretaris Umum sekaligus pengacara FPI Aziz Yanuar mengatakan pihaknya tidak akan mengungkap keberadaan Habib Rizik dengan alasan keamanan. Untuk alasan keamanan kami tidak bisa ekspos lokasi persisnya beliau, kata Wasekum FPI Aziz Yanuar kepada wartawan di Gedung DPR RI Kamis 10 Desember. Meski begitu, Aziz memastikan Habib Rizik akan datang ke Polda Metro Jaya jika sudah dalam kondisi baik. Selain itu, Aziz juga masih akan terus berkoordinasi dengan tim FPI terkait penetapan tersangka ini. Insya Allah kalau kondisi yang bersangkutan sudah selesai, insya Allah beliau memenuhi panggilannya. Dan kita melihat kondisi kesehatan, dan 2 kali saya bertemu pihak penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik gabungan alhamdulillah sudah terjadi komunikasi yang baik dan mereka paham kondisi pemulihan Habib Rizik dan cukup humanis. Artinya kita apresiasi dari pihak PMJ, terutama tim penyidik gabungan yang memeriksa beliau, ujarnya.